Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Baditya dengan NIM 21086145. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan PPT atau makalah dalam mata kuliah seminar. Yang pertama, yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah seminar yaitu Bapak Dr. Damrah MPD serta Ibu Dr. Yuniastuti SPD MPD. Sebelum masuk pada materi atau penyajian pemaparan materi dari saya akan membacakan judul dari presentasi pada malam hari ini, yaitu dengan judul Metode serta Kode Etik dalam Seminar, Simposium, Diskusi Lokokarya, Workshop, serta Penataran. Latar belakang, di mana dalam kegiatan seminar bukan hal yang asing bagi kita setelah melewati bangku pendidikan. Bahkan sebagai sebuah acara yang bisa menjadi konsep bagi semua kelompok masyarakat. Seminar salah satu hal yang tidak asing di dunia kerja. Dalam seminar, menjadi tukar pikiran di antara penyaji dengan peserta diskusi. Tujuan dari diskusi tersebut adalah menemukan jalan pemecahan masalah. Materi yang dikemukakan penyaji dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang. Yang selanjutnya ada metode serta kode etik dalam seminar. Yang pertama yaitu pemilihan topik yang relevan. Yang kedua, penyelidikan dan persiapan. Yang ketiga, interaksi dan diskusi. Yang keempat, evaluasi serta umpan balik. Yang selanjutnya yaitu ada kode etik dalam seminar. Di mana dalam kode etik dalam seminar kita harus memperhatikan yang pertama, kredibilitas serta integritas. Di mana dalam kredibilitas serta integritas, peserta dan pembicara sebaiknya berbicara secara jujur dan tidak menipu, karena untuk menghindari plagiat serta klaim palsu. Yang kedua, penghormatan terhadap peserta dan waktu. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang sopan. Yang keempat, keamanan data. Di mana dalam keamanan data, jika ada pertukaran atau informasi yang tertukar dari data tersebut maupun pribadi, harus memastikan keamanannya dan izin yang diperlukan, karena setiap data mempunyai privasi serta izin yang sangat diperlukan untuk dijelaskan kepada media. Yang selanjutnya itu ada metode serta kode etik dalam simposium. Yang pertama itu sama seperti seminar tadi, penyelidikan dan persiapan. Yang kedua, keragaman dan multidisiplinaritas. Yang ketiga, interaksi dan kolaborasi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu kode etik simposium, di mana dalam kode etik simposium yang pertama ada integritas dan kredibilitas. Yang selanjutnya, penghormatan terhadap waktu. Yang kedua, penghormatan terhadap peserta, di mana tidak hanya penghormatan terhadap waktu, kita harus menghormati peserta yang datang pada diskusi dalam simposium. Yang selanjutnya, penggunaan bahasa yang sopan serta jelas dalam pemaparan materi, baik dari moderator, pemateri, serta panitia-panitia yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dan persaingan yang sehat, di mana dalam kerjasama ini terjadi kerjasama antara pemateri serta peserta dalam diskusi. Yang selanjutnya yaitu hak cipta. Yang keempat atau yang terakhir perlindungan privasi dan kerahasiaan data, di mana dalam perlindungan privasi mungkin ada seseorang yang menanyakan tentang privasi atau data dari diri dia sendiri yang mungkin tidak dibenarkan dijelaskan oleh halayak umum, maka moderator serta pemateri harus bisa memberikan perlindungan privasi serta kerahasiaan data dan dijelaskan dalam diskusi simposium. Yang selanjutnya yaitu metode dan kode etik lokakarya. Yang pertama yaitu tujuan dan fokus, di mana dalam metode dan kode etik lokakarya ada terdapat tujuan dan fokus, di mana dalam tujuan dan fokus peserta diskusi sebaiknya memahami tujuan dari diskusi tersebut.
apakah itu dari berbagi informasi, mencapai pemahaman bersama, mencari solusi, ataupun mendebatkan isu tertentu. Yang kedua yaitu ada kegiatan interaktif, di mana dalam kegiatan interaktif, lokakarya sebaiknya dirancang agar interaktif dan partisipatif. Ini dapat mencakup diskusi kelompok, latihan praktis, studi kasus, dan permainan peran. Dan selanjutnya itu materi yang relevan, di mana dalam metode lokakarya harus mencari materi yang relevan. Materi yang disampaikan harus relevan dengan tujuan dari lokakarya dan kebutuhan peserta. Harus memastikan materi yang aktual dan bermanfaat. Yang keempat, fasilitator yang berkompeten serta evaluasi dan perbalik. Yang selanjutnya itu kode etik dari lokakarya. Di mana dalam kode etik dalam lokakarya yang pertama itu partisipasi yang aktif. Eh, yang kedua penghormatan terhadap peserta. Yang ketiga kedermawanan ilmu. Yang keempat penggunaan bahasa yang sopan serta penghormatan terhadap waktu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan kata atau pemaparan materi, saya sebagai pemateri mohon maaf atas segala kesalahan tersebut. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan sedikit kata-kata motivasi. Itu dengan kata-kata, mungkin presentasi ini harus kita sudahi karena telah dimulai. Maka apabila presentasi sudah dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tetapi masterasi. Yalah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.